Halo para sinepilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul She's on Duty. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat ada sekelompok detektif sedang bersembunyi memantau para penjahat. Detektif itu menyamar dan akan membongkar kejahatan tersebut. Tugas mereka kali ini akan menggagalkan transaksi jual beli para wanita. Para wanita itu akan dijadikan artis video dewasa. Ada banyak wanita di sana dan salah satunya Jun Jae-in. Dia adalah detektif yang menyamar menjadi siswa SMA. Jun Jae-in rela berbaur dengan para korban agar dia bisa melihat lebih dekat soal transaksi ini dan nantinya akan ia gagalkan bersama dengan rekan-rekan sesama detektif. Di sisi lain, sekelompok detektif tadi berhasil masuk ke ruangan dan dapat memantau Jun Jae-in lewat CCTV. Beberapa menit kemudian, datang bos penjahat itu. Rekan Jun Jae-in siap untuk melancarkan rencana. Namun saat akan keluar, di balik pintu dihadang oleh anak buah si mucikari. Mereka ketahuan kalau sedang menyusup. Saat mucikari itu bernegosiasi harga dengan pembeli, Jun Jae-in nampak kebingungan karena rekannya masih belum muncul juga. Jae-in yang tak bisa menunggu waktu lebih lama lagi, akhirnya dia membongkar penyamarannya dan mulai beraksi. Jae-in tak bisa melumpuhkan penjahat karena saking banyaknya anak buah mucikari itu, membuat Jae-in kehabisan tenaga. Saat Jae-in terdesak, tiba-tiba pembeli tadi menodongkan pistol kepada sang mucikari. Ternyata pembeli itu adalah atasan Jae-in. Mereka sesama detektif yang akan membongkar kejahatan busuk mucikari tersebut. Kemudian polisi lainnya datang dan menangkap segerombolan penjahat itu. Misi pun berhasil. Namun atasan Jae-in tadi sedikit kesal karena Jae-in yang arogan, yang tak sabar menunggu aba-aba, sehingga mereka tak bisa menangkap atasan tertinggi mereka. Adegan selanjutnya, terlihat para petinggi polisi sedang rapat. Mereka merencanakan untuk menangkap penjahat kelas kakap bernama Bae Do-sang. Bae Do-sang ini terjerat banyak pasal karena dia sudah banyak melakukan kejahatan. Namun polisi masih belum bisa menangkap karena kurangnya bukti. Polisi merencanakan untuk mencari keberadaan Cha Yong-jae dan akan bekerja sama untuk membantu membongkar kejahatan Do-sang. Cha Yong-jae ini sebenarnya dulu adalah rekan kerja Bae Do-sang. Mereka mengerjakan kejahatan bersama. Dulu mereka adalah mafia yang ditakuti. Namun, tiba-tiba Yong-jae berselisih paham dengan Deng Do-sang dan kini Yong-jae berubah menjadi lebih baik. Yong-jae siap memberikan kesaksian soal kejahatan mantan rekan kerjanya itu. Namun Yong-jae tahu kalau Do-sang adalah orang yang kejam. Maka dari itu, Yong-jae meminta polisi agar dia dan anaknya bisa dijamin keselamatannya dari para anak buah Do-sang. Namun saat Yong-jae pulang dari kantor polisi, tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Do-sang. Do-sang mengetahui kalau Yong-jae telah berkhianat kepadanya. Yong-jae berhasil kabur dari anak buah Do-sang. Yong-jae pergi bersembunyi dan menghilang tanpa diketahui jejaknya oleh polisi. Karena polisi yang tidak mengetahui keberadaan Yong-jae, lalu kapten menugaskan Jae-in agar ia mendekati anak Yong-jae. Anaknya masih duduk di bangku SMA yang bernama Cha Sung-hee. Jae-in diminta untuk menyamar menjadi siswa di sekolah Sung-hee. Jae-in harus memata-matai Sung-hee karena Sung-hee pasti tahu keberadaan Yong-jae saat ini. Awalnya Jae-in tidak menerima saran penyamaran itu karena Jae-in membenci sekolahan. Dia tidak suka belajar.
Namun, pamannya itu yang tak lain adalah kaptennya itu tetap memaksanya. Jae kesal dengan penyamarannya kali ini, karena Jain harus belajar banyak pelajaran. Hal itulah yang ia benci. Namun, Jain tidak bisa menolaknya karena semua ini adalah tugas dari atasannya yang tak mungkin ia tolak. Jain juga tak mau dianggap polisi pembangkang dan takut dipecat secara tidak hormat. Dengan sangat berhati-hati, Jain melaksanakan tugasnya. Kini ia menjadi siswa SMA. Hari pertama menjadi siswa, ia dikenalkan oleh wali kelasnya. Karena kebiasaan Jain berbicara lantang, Jain memperkenalkan dirinya dengan lantang seperti ia sedang melapor ke atasannya. 전 제인입니다. Siswa lainnya pun meledek Jain. Di dalam kelas tersebut, Jain melihat ada Seung-hee. Saat Jain hendak ke kursinya, tiba-tiba dia dijegal oleh salah satu siswi di kelasnya hingga ia terjatuh. Semua siswa di kelas itu tertawa. Ternyata kaki jahil itu milik ketua geng di sekolah Seung-hee. Setelah wali kelas keluar, Jain bertanya soal Seung-hee kepada Soyoung, teman sebangkunya. Namun bukannya Soyoung menjawab pertanyaan Jain, melainkan Soyoung meledek Jain kalau ia terlihat tua di umurnya yang masih SMA. Kemudian Jain membalas ejekan Soyoung kalau Soyoung pasti terkena kanker payudara karena payudaranya saat ini sangatlah besar untuk ukuran anak SMA. Soyoung tak terima dengan hinaan Jain. Kemudian Soyoung pergi menemui ketua geng yang diketahui bernama Joo-hee agar dia bisa memberi pelajaran kepada Jain. Joo-hee dan temannya menghampiri Jain. Joo-hee mengancam Jain agar dia tak membuat ulah dan cukup diam saja di kelasnya. Jika Jain tak mau diatur, maka Jain harus duel dengan Joo-hee. Jain pun menyetujui permintaan Joo-hee. 뒷마당이 어딨니? Tak berselang lama, Joo-hee dan temannya babak belur dibuat oleh Jain dengan sangatlah mudah. Jain mengatakan kepada Joo-hee agar mulai saat ini Joo-hee tak usah mengganggunya lagi. Semua siswi di sekolah itu menyaksikan kejadian tersebut. Mulai saat itu, kini Jain disegani oleh siswa di sekolahnya. Di saat jam istirahat, ketika Jain makan siang di kantin, Jain melihat Seung-hee duduk makan siang sendirian. Dengan cepat, Jain mendekati Seung-hee. Jain mengatakan kalau ia siswa baru di kelasnya dan ingin berteman dengannya. Namun, Seung-hee tak menanggapi ocehan Jain. Seung-hee pergi meninggalkan Jain. 나 먼저 갈게. Seung-hee ini dulunya anak yang ceria. Namun, semenjak ibunya meninggoy, Seung-hee berubah menjadi anak pendiam. Tiba-tiba datang seorang siswa bernama Kang No. Dia juga siswa pindahan sama seperti Jain. Kang No memperkenalkan dirinya kepada Jain. Kang No ingin berteman dengan Jain. Namun Jain terpesona dengan kegantengan Kang No, hingga Jain berbicara dengan gagap. Kemudian mereka dihampiri oleh Soyoung. Soyoung memberikan cek kepada Jain. Soyoung meminta bantuan kepada Jain agar Jain mau menjadi pelindungnya. Soyoung adalah anak Orkai. Dia tak mempermasalahkan soal uang, yang penting dia bisa berbuat apapun untuk melindungi dirinya dari pembuli. Saat di kelas, Kang No selalu mencuri pandangan kepada Jain. Jain yang tadinya cewek barbar kini menjadi lebih menjaga image di depan Kang No. 제인이 어딨어? Sepulang sekolah, Jain dijemput kerabat sesama polisi yang bernama Tuan Kim. Tuan Kim mempersiapkan segala kebutuhan Jain di apartemen baru Jain. Agar Jain nantinya tidak kerepotan dan agar seperti siswa sesungguhnya. Jain disewakan apartemen di depan apartemen Seung-hee agar lebih mudah memantau Seung-hee. Sebelum Tuan Kim pulang, dia memberikan buku catatan kepada Jain. Buku itu berisi tentang kisah hidup Seung-hee. Saat Jain membaca buku catatan di balkon, dia dikagetkan dengan datangnya Kang No. Ternyata Kang No tinggal di samping kamarnya. Kedatangan Kang No yang tiba-tiba itu membuat Jain menjadi salah tingkah. Esok harinya, Dosan dikabarkan dilepaskan dari penjara karena minimnya bukti.
Dosan dicurigai melakukan pembunuhan, namun polisi belum mempunyai bukti yang kuat untuk menahannya. Sehingga dengan berat hati polisi melepaskannya. Namun Dosan dilarang meninggalkan Korea hingga proses penyelidikan benar-benar selesai. Saat Dosan kembali ke tempat tongkrongannya, Dosan kembali membunuh seseorang karena orang itu nantinya akan menjadi sanksi di persidangan Dosan. Begitulah cara kerja Dosan untuk menutupi kejahatannya. 형제는 어떻게 됐어? 아직 그게 맞자. Lalu Dosan memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan persembunyian Yongjae. Dosan ingin Yongjae ditemukan sebelum hari persidangan tiba. 뭘 좀 하려면 대가리를 Saat Seung-hee di sekolah, dia mendapatkan telepon. Namun saat dia akan mengangkatnya, tiba-tiba Jo-hee merebut HP Seung-hee dan mengangkat telepon itu. Ternyata yang menelpon Yongjae ayahnya. Seung-hee kesal kepada Jo-hee karena sudah tak sopan mengangkat telepon orang lain. Lalu Seung-hee menampar Jo-hee. 나랑 말을 하던가. Saat Jo-hee akan membalas Seung-hee, tiba-tiba Kang No datang menghentikan Jo-hee. Tak lama Jae-in datang dan membela Seung-hee, membuat Jo-hee tambah kesal. Saat Jae-in dan So-young di loker belajarnya, Jo-hee datang menantang Jae-in. Jo-hee membawa teman lelakinya yang dikenal sebagai petarung agar Jae-in mau duel dengan teman lelakinya itu. Jo-hee ingin melihat apakah Jae-in bisa mengalahkan temannya itu. Jo-hee mengatakan kalau pulang sekolah Jae-in harus menerima tantangannya di halaman sekolah nanti. Tanpa takut, Jae-in menerima tantangan kekanak-kanakan Jo-hee. 어딜 나와? 인연이 대가리 방전돼. Sementara di toilet, terlihat Seung-hee sedang mencuci tangan sendirian. Kemudian terlihat Yongjae menyelinap menghampiri Seung-hee. Yongjae mengatakan kepada Seung-hee agar Seung-hee pindah sekolah ke luar negeri, namun Seung-hee menolak permintaan ayahnya. Jae-in mengetahui kalau saat ini Yongjae sedang di sekolahnya. Saat Jae-in hendak mencarinya, Yongjae sudah pergi dahulu, lalu Jae-in pergi mengejarnya. Jae-in mengabari Kapten dan Tuan Kim tentang keberadaan Yongjae. Namun Tuan Kim sedang asik bermain game, sehingga tidak melihat Yongjae muncul di pantauan CCTV-nya. Jae-in kesal karena tak ada respon apapun dari rekan-rekannya itu, membuat Jae-in mengejar Yongjae sendirian. Saat Jae-in mengejar Yongjae, di jalan Jae-in bertemu dengan gengnya Jo-hee, dan mereka menagih Jae-in untuk duel. Namun Jae-in yang tak punya waktu untuk meladeninya, lalu dia pergi meninggalkan mereka dan Jae-in melompat di pagar agar bisa lolos dari kejaran Jo-hee Gang. Sementara Kapten dan Tuan Kim baru menyadarinya, lalu mereka ikut mengejar Yongjae menggunakan mobilnya. Namun sayang mereka kehilangan jejak Jae-in. Jae-in kemudian masuk ke dalam mobil rekan-rekan seprofesinya itu. Jae-in menceritakan kalau ia gagal mengikuti Yongjae. Kemudian kaptennya Jae-in memberikan ide kepada Jae-in kalau mereka akan menyewa preman untuk menjahili Seung-hee. Kemudian Jae-in datang untuk menolong Seung-hee. Setelah Seung-hee diselamatkan, pasti dia akan berterima kasih kepada Jae-in dan mau berteman dengan Jae-in. Ide gila sang kapten pun disetujui. 너 지금 수업 땡땡이 친 거잖아. Esok harinya saat pulang sekolah, Jae-in mengikuti Seung-hee dari belakang. Namun Jae-in mendapatkan kendala karena dia dihadang oleh Jo-hee Gang. Jae-in menegosiasi kepada Jo-hee Gang kalau saat ini ia sedang terburu-buru, jadi Jae-in meminta untuk duel lain kali saja. Namun Jo-hee Gang menolak alasan Jae-in. Jae-in tak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Jo-hee Gang. Jae-in sedang dengan mudah menumbangkan mereka semua. Lalu Jae-in berlari mengejar Seung-hee dan akan berpura-pura mengalahkan preman bayaran itu untuk menyelamatkan Seung-hee. Namun sayang, Jae-in sudah didahului oleh seorang pria yang sedang berkelahi dengan preman bayaran itu. Pria itu ternyata Kang No.
Rencana Jane dan rekan-rekannya pun gagal. Saat Jane hendak tidur, Jane menjadi terbayang-bayang saat Kang No menghajar preman bayaran itu. Sepertinya Jane menjadi kagum dengan kelincahan Kang No. Kemudian Jane mencoba untuk menyadarkan dirinya kalau Kang No murid SMA, sedangkan dia hanya menyamar menjadi murid. Umur mereka terpaut sangatlah jauh. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Jane bergegas membuka pintunya. Jane terkejut karena yang ada di balik pintu Kang No. Kang No datang untuk menyatakan cinta kepada Jane. Kang No juga hendak mencium Jane, namun Jane menolak Kang No karena usia mereka. Namun Jane tak mau buang kesempatan emas itu. Jane dan Kang No pun berciuman dengan panas. Tiba-tiba Jane terjatuh dari ranjangnya. Ternyata adegan panas itu hanyalah mimpi Jane. Tak berselang lama, suara pintu diketuk. Ternyata Kang No asli datang. Kang No datang untuk mengingatkan sudah waktunya sekolah. Jane pun terkejut lalu buru-buru bersiap ke sekolah. Saat jam pelajaran dimulai, Jane terkejut dengan kedatangan guru baru di kelasnya. Guru itu sebenarnya detektif yang dulu pernah menyamar menjadi pembeli jual beli gadis di mucikari dan menjadi timnya. Melihat keberadaan detektif itu, membuat Jane buru-buru menghampiri Kapten dan Tuan Kim. Jane keberatan dengan kehadiran detektif itu, namun Kapten menjelaskan kalau itu semua sudah menjadi keputusan pemimpin. Dia tidak bisa menolaknya dan harus menjalankan perintahnya. Jane dan detektif itu ditugaskan untuk mencari bersama keberadaan Young Jae saat ini. Di tempat lain, terlihat Dosan bertanya kepada anak buahnya di mana keberadaan Young Jae saat ini. Anak buahnya hanya bisa menjawab kalau mereka belum bisa menemukan persembunyian Young Jae. Jawaban anak buahnya itu membuat Dosan kesal. Dosan ingin anak buahnya itu segera menemukan Young Jae. Malam harinya saat Jane bertemu dengan pamannya memberikan segepok uang kepada Jane. Namun sialnya Soyoung mengetahui itu dan salah paham kepada Jane. Soyoung mengira kalau Jane adalah wanita simpanan Sugar Daddy. 괜찮아. 나 다 봤지만은 너 이해할 수 있어. Saat di sekolah, kabar soal Jane menjadi ani-ani menyebar luas. Siapa lagi pelaku penyebar fitnah itu kalau bukan Soyoung? Rumor itu membuat Jane dijauhi oleh teman-teman di sekolahnya. Namun siapa sangka, di tengah rumor itu, Sung-hee malah mendekati Jane dan ingin menjadikannya teman. Jane merasa senang karena perjuangannya untuk menjadi lebih dekat dengan Sung-hee terkabul, walaupun lewat rumor skandalnya. 우리 친구하자. Saat hari ujian tiba, Jane stres karena dia tidak bisa dengan pelajarannya. Lalu kaptennya menyewa orang untuk membantunya melewati earphone. Saat Jane mengerjakan soal dengan licik, awalnya semua berjalan lancar. Namun saat gurunya berkeliling dan tak sengaja gurunya melihat kecurangan Jane. Kemudian Jane dibawa ke kantor guru oleh gurunya untuk mempertanggungjawabkan kecurangannya. Saat Jane diinterogasi di ruang guru, Jane tak bisa berbuat apa-apa. Hingga Jane terdesak dan mengaku kalau sebenarnya ia polisi yang sedang menyamar. Kemudian kapten datang ke ruang guru dan menunjukkan ID card-nya Jane. Gurunya pun akhirnya percaya dan mendukung misi Jane agar berjalan dengan baik. Saat Young Jae terkepung, datang pengendara motor misterius yang datang menyelamatkan Young Jae. Pengendara motor itu bermain dengan motornya hingga keluar asap, membuat Young Jae kabur tanpa terlihat. Namun saat pengendara motor itu akan pergi, dia tertembak oleh salah satu detektif. Pengendara motor itu terjatuh dan bisa kembali ke motornya. Detektif itu hendak menembak lagi namun Jane mencegahnya. Jane menemukan sebuah jam tangan di tempat pengendara motor itu.
Jane merasa kalau jam tangan itu sama dengan yang dipakai Kang No. Kemudian Jane pergi ke apartemen dan menggedor pintu kamar Kang No. Kang No muncul dari belakang Jane. Jane menanyakan keberadaan jam tangan Kang No yang biasanya ia pakai. Kang No mengatakan kalau jamnya tertinggal di kamar mandi, sehingga ia tak memakainya. Jane tak puas dengan jawaban Kang No, lalu Jane meminta Tuan Kim untuk memeriksa identitas Kang No. Ternyata Kang No ini bukanlah siswa SMA sesungguhnya. Kang No hanya siswa samaran yang ditugaskan oleh Young Jae agar selalu di sisi Seung Hee. Keesokannya, Jane mengatakan yang sebenarnya siapa dirinya kepada Seung Hee, dan tujuan Jane menyamar. Seung Hee sedikit kecewa, namun Seung Hee dapat memakluminya. Seung Hee memaafkan Jane jika Jane bersedia menjaga dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Pada malam hari, Jane mendapat kabar kalau kaptennya telah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Jane lalu bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi kaptennya. Namun, saat di tengah perjalanan, Tuan Kim membelokkan setirnya ke arah yang berbeda arah. Tuan Kim membawa Jane ke markas tempat berkumpulnya anak buah Dosan. Tuan Kim telah berkhianat dan ingin menyerahkan Seung Hee ke Dosan. Tuan Kim melakukan itu karena saat ini ia sedang membutuhkan uang, karena istrinya sedang sakit. 제인아, Di sini terungkap kalau awal mula konflik di antara mereka karena Dosan egois. Young-ji tak suka kepada Dosan dengan sifatnya yang berusaha menguasai segalanya. Dosan mengajak duel Young-ji. Jika Young-ji bisa menang melawan Dosan, maka Young-ji akan diberikan semua kekayaannya dan akan membebaskan putrinya Seung Hee. Namun jika Young-ji tak bisa mengalahkan Dosan, Young-ji harus merelakan Seung Hee untuk Dosan. 웬만해 맞짱 한번 맞지지 않니? Pengendara motor misterius itu melewati Jane lalu memutarbalikkan motornya untuk menghampiri Jane yang sedang kesakitan. Ternyata dia Kang No. Lalu Kang No membawa Jane ke markas Dosan untuk menyelamatkan Young Jae dan Seung Hee. Di sisi lain, Young Jae sedang duel dengan Dosan. Awalnya Young Jae dapat melumpuhkan Dosan. Namun anak buah Dosan curang dengan menyuntik sesuatu ke Young Jae, membuat Young Jae kesakitan. Lalu kesempatan itu digunakan Dosan untuk menghabisi Young Jae. Saat Young Jae terkapar, Dosan menusuk perut Young Jae dengan pisau. Seung Hee yang melihat tragedi itu langsung teriak histeris. Seung Hee menangisi keadaan ayahnya yang tak berdaya itu. Tak lama kemudian, Kang No dan Jane datang. Kang No dan Jane menghajar anak buah Dosan. 게임 미스터리야. 마찬가지야. Dosan yang melihat kedatangan Jane lalu pergi kabur meninggalkan lokasi. Jane mengejar mobil Dosan dan berhasil naik di atas kap mobil sehingga sopir tak bisa melihat jalan, lalu mobil pun menabrak. Dengan kesempatan itu, Jane gunakan untuk menangkap Dosan. Namun siapa sangka, rekan detektifnya malah menodongkan pistolnya kepada Jane. Lagi dan lagi seorang polisi korup berkhianat. Polisi korup itu mengatakan kalau dia telah menusuk kapten karena dia sudah sangat muak dengan kapten yang selalu memerintahnya. Jane yang mendengar perkataan polisi korup itu kesal dan marah. Dengan penuh emosi, Jane menghajarnya.
Di sisi lain, Kang No mati-matian melawan anak buah Dosan demi menyelamatkan Seung Hee, sampai akhirnya Kang No bisa melumpuhkan semua anak buah Dosan. Tak lama kemudian, tim kepolisian datang dan menangkap semua yang terlibat, tak terkecuali Tuan Kim yang korup itu. Jae masih sangat kesal dan kecewa dengan Tuan Kim yang tega berkhianat. Jae ingin rasanya menghajarnya sampai mampus. Di sisi lain, Yong Jae masih bernafas namun kondisinya sudah sangat kritis. Tiba-tiba, petugas polisi datang memberikan kabar kepada Jae kalau kaptennya atau pamannya telah sadar kembali. Membuat perasaan Jae lega, bahagia karena pamannya lah keluarga yang ia miliki saat ini. Tampak Kang No yang menghindari keramaian dan pergi menjauh sendirian. Di akhir film, Jae kembali menjalankan tugas sebagai detektif yang tauladan. Kali ini Jae menyamar sebagai biarawati. Saat Jae memburu mangsanya, tiba-tiba orang itu terjatuh menabrak orang. Orang itu ialah Kang No. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman film She's on Dati. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!